adalah orang ajam. Beliau sediakan yang translate nanti di situ. Orang ajam. Kalau orang barat bertangis money, kalau beliau bertangis pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Anis. Khair anastum. Alhamdulillah, masya Allah. Ayo Fahmi, alhamdulillah anaknya sehat. Mudah-mudahan antumnya sehat walafiat. Terima kasih banyak sudah datang di podcast kami, di channel kami. Habib, antum ini kan termasuk muridnya daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Astagfirullah. Mudah-mudahan diterima oleh beliau. Amin, amin. Bisa nggak antum menceritakan sedikit tentang Sayyidil Habib Umar? Mungkin bagi orang-orang penonton perlu sekelumit tahu tentang Sayyidil Habib Umar secara agak lebih spesifik lagi. Kalau ditanyai masalah ini mungkin Anis belum pakarnya ya. Cuman karena antum tanya, setidaknya mungkin saya akan berkata sedikit gitu. Beliau itu nggak pernah lelah untuk melakukan kebaikan. Beliau itu nggak pernah lelah untuk memberi manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Beliau nggak pernah merasa lelah untuk memikul beban dakwah. Itu yang Ana ketahui. Ana pernah jadi tufaili. Jadi ikut Habib Umar waktu dakwah. Jadi pas itu karena kebetulan alhamdulillah Al-Fagir suka khidmah di rumah beliau saat ada tamu ya. Jadi setiap siang itu Habib Umar kalau ada di Tarim dan beliau tidak ada kegiatan, biasanya pasti open house. Open house dalam artian? Open house, banyak tamu yang datang ke beliau untuk makan siang. Oh gitu. Nah kebetulan alhamdulillah saya sendiri pribadi sempat ikut serta nemenin Habib Agil bin Yahya di sana sebagai ketua Ashabul Khidmah ya di rumahnya Habib. Itu ikut ngasih makanan ya kan. Nah tuh bayangin ya, saat itu Habib sebelum makan datang sambil ada tamu, sambil beliau ngedengerin tamu semuanya, masya Allah ya. Setelah tamu tadi ini pada selesai dalam hajat-hajatnya, beliau kadang-kadang suka, bukan kadang-kadang, istiqomahnya beliau kalau nggak qasidah suruh baca kitab. Jadi nemuin tamu sambil baca kitab? Bukan nemuin, jadi ada yang ngebacain kitab. Jadi setelah hajatnya para tamu selesai, beliau kan duduk nih sambil nunggu makan nih, sambil nungguin jamu tamu makanan. Kayak Umar biasanya hati insyid, siapa yang baca qasidah atau siapa yang baca kitab, ngasih ifadah kepada tamu-tamu, ngasih manfaat sama ngasih tamu-tamu. manfaat kepada tamu-tamu. Jadi ketika dibacakan kitab, beliau terangkan sedikit-sedikit. Walaupun tamunya itu adalah orang ajam, beliau sediakan yang translate nanti di situ. Orang ajam berarti bukan Dalam orang arti Arab. bukan orang Arab. Kayak orang Indonesia bertamu di beliau atau orang Barat, karena yang datang ke beliau ini masya Allah dari mana man? Itu hirisnya atau semangatnya beliau di dalam di menyampaikan dalam kebaikan kepada orang lain. Di dalam isolal makhluk kepada Khalik, di dalam menyampaikan Rabtul Abdi bil Ma'bud, di dalam menjadikan atau membuat ikatan khusus antara hamba dengan Tuhannya. Ajib ya. Setelah makan pun seperti itu, sambil minum syahi, sambil dibagikan syahi insyid dan qasidah. Bayangin satu majelis itu kan, itu ya satu majelis. Dari situ Habib Umar ke Darul Mustafa. Setelah sholat berjamaah sama anak-anak, Habib Umar roha. Setelah roha, antum bayangkan Habib Umar pergi naik mobil, aneh ikut di situ. Ikut masuk di situ, Habib Umar ternyata hadir jenazah ke rumah azab takziah. Setelah di rumah takziah, beliau baca Al-Quran di situ. Setelah baca Al-Quran, karena adatnya seperti itu, jalan dari rumah azab ke tempat nyolatkan. Jalan kaki. Di Jabanah namanya di Tarim. Jalan kaki. Kurang lebih waktu itu 1 atau 2 kilo jaraknya. Afwan 2 sampai 3 kilo. Dan jenazah di sana juga dibawa jalan kaki. Di Tarim jalan kaki. Gak ada ambulan ya? Gak ada ambulan. Nah dari situ Habib Umar sholat jenazah.
Habis sholat jenazah, Habib kita cari nggak ada. Anas sama waktu itu Mahdi Al-Maghrabi, Sayyid Mahdi Al-Maghrabi yang khadimnya Habib. Nggak ada, ternyata Habib udah masuk mobil, ditelepon di mana? Di Darul Mustafa. Balik lagi ke pondok. Balik lagi ke pondok. Kenapa tuh? Ada teman-teman, ada orang-orang dari Hawqah pada datang taklim sama Habib. Taklim menjelang maghrib. Taklim sama Habib baca kitab. Dia ingin silaturahmi ke Habib sekalian. Habib bacain kitab, rangken di situ. Bahkan waktu itu mereka dapat hadiah dari Habib Umar kopiah. Bahkan dikopiain satu-satu. Nah, anak namanya Tufaili ikut juga pengen dapat kopiahnya. Dikasih kopiah, dipakein. Alhamdulillah. Berarti Habib Umar ini makmurun awqatuhu bil khairat. Nah, Waktunya digunakan untuk menyebarkan kebaikan nah, dan untuk kebaikan. nah. Habib saya juga pernah dengar bahwasanya ketika Habib Umar itu di Indonesia bersama rombongan beberapa ulama habaib yang ada di Indonesia, itu ketika dari perjalanan ke Jakarta dari Jakarta ke Tegal kalau nggak salah ya, itu satu gerbong juga diisi kebanyakan daripada habaib dan ulama juga, dan Pasti ada di Habib situ Umar ada itu. baca kitab. Di situ Habib Umar baca maulid. Oh, baca maulid bahkan. Di situ Habib Umar baca maulid dan sudah baca maulid yang lebih mencengangkan lagi ketika asraqah beliau juga berdiri. Allahu Akbar. Ketika mahalul qiyam. Ketika mahalul qiyam ya. Beliau juga berdiri. Ya itu, beliau nggak pernah waktunya terbuang sia-sia. Kalau orang barat tentang ismani, kalau beliau tentang pahala. Ya Rob. Time is kebaikan. Amin. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan beliau, disepertikan seperti beliau, walaupun wallahu a'lam. Dari situ itu, Beb, belum selesai, Beb. Dari situ, dari pondoknya ke adzan maghrib. Waktu itu malam Jumat. Antum tahu malam Jumat Darul Mustafa ada maulid. Datang ke maulid, ayo Umar. Wah, setelah maulid ceramah. Ya. Seperti biasa. Irsyad Suluki ya. Nah, setelah ceramah di maulid beliau ke rumahnya Daras Ihya Bukhari, Daras Bukhari sama Asatid Darul Mustafa. Masih daras jam berapa itu kira-kira? Itu kurang lebih dari jam 9:30 ya, sampai malam. Saya pernah hadir, bahkan saya pernah nikah kan, akad nikah di mungkin sudah pulang. Saya akad nikah di acara darasnya Habib itu. Biasanya selesai jam 11 malam, jam setengah 12 malam. Dan setelah daras itu biasanya Habib gak langsung istirahat, ngadepin siapa yang mau ketemu beliau. Yang minta saran, minta uang, minta Wallahu alam. Karena anak pernah nemuin Habib Umar jam 1:30 malam. Ya, di rumahnya. Jadi anak kita itu waktu itu anak ngomong ada satu anak Malaysia. Dan beliau masih nemuin tamu. Waktu ada anak Malaysia mau pulang, mau ketemu Habib Umar gak bisa-bisa. Udah seminggu katanya nunggu Habib Umar. Akhirnya anak ngomong, dikasih tahu sama satu orang gitu. Habib Anis Tunis minta maaf, ada satu orang yang ketemu Habib Umar kok sulit gitu loh. Kadang-kadang lebay. Padahal Habib Umar mudah sekali ditemuin gitu. Betul. Sangat mudah ditemuin. Bahkan Habib Umar kamu kalau ada orang ngomong sulit banget ketemu antum. Karena mutakabir. Apa ini nganggap anak ini orang sombong, nggak mau nemuin orang. Habib Umar nggak senang seperti itu. Ya seneng Habib Umar seperti itu. Kadang sekarang banyak juga loh daripada ulama yang kalau sibuk sih kita bisa memaklumi. Tapi kadang nggak sibuk, cuman sulit ditemui. Saya nggak tahu ya. Ya wallahualam, namanya orang. Tapi beliau dengan kesibukannya dengan kesibukannya, bahkan kalau ada orang ngomong Bib ketemu antum itu sulit, Bib takut ganggu antum kan, mutakabir. Apa ini? Membantah itu. Iya. Apa yang dipikiran ini mutakabir, gak mau nemuin orang. Itu Habib Umar malah marah. Akhirnya pagi-pagi ke Habib Umar. Habib Umar ini ada satu teman kita dari Malaysia, dia mau pulang ketemu antum karena ada asyol di. Jadi ceritanya anak Malaysia ini pulangnya ngedadak gitu loh. Karena aku meninggal dunia dan aku ini dipegangi sama abahnya 5 pesantren. Kalau nggak salah 3 di Malaysia dan 2 di Kamboja.
Dia dengan keterbatasan ilmunya, dia dengan keterbatasan sosialnya, dengan keterbatasan semuanya, disuruh pulang sama abahnya untuk megang itu semua. Ya namanya dia bingung, ya apa ini gitu loh. Yang meninggal Aku yang megang pondok ini, sedangkan dia masih 2 tahun kalau nggak salah dalam Mustafa waktu itu. Yang akhirnya subhanallah, Allah Ta'ala apa namanya, kata Umar, liyuragibna Laila. Nah, Laila yuragib fil bait. Ya malam maksudnya. Malam hari ketemu, kata Umar, yuragib fil bait Laila, kata Umar. Udah, ketika itu kami nunggu Umar dari jam 10, tamu demi tamu, tamu demi tamu, tamu demi tamu, sampai jam 1 malam baru giliran anak sama Rejal sama Sohib itu tadi. Jam 1 malam Jam 1 malam selesai jam nemuin. Selesai kurang lebih, duduk itu tidak sebentar, ada 20 sampai 30 menit. Karena Habib juga banyak, saya tak kasih tahu Habib ini orang takut gini. Bahkan saat itu Umar ilbas imamah beliau ke anak ini. Bukan memberikan imamah, dicopot imamahnya beliau. Oh, imamahnya beliau sendiri. Imamahnya beliau dicopot, kemudian dikasih ke anak ini. Ya namanya anak Tufaili juga, anak ngomong sama Habib Wanis, Habib sekalian sama Umar dikasih juga. Subhanallah. Jadi ya akhi gitu loh, hai Umar nih makmur awghatuh. Dan itu jam sebelum subuh sudah ada di pondok lagi. Oh iya, sebelum subuh di pondok lagi. Biasanya Umar tuh 1 jam sebelum subuh sudah di Darul Mustafa, setengah jamnya buat tadarus Quran bil gaib, bahkan lebih, sejam lebih. Setengah jam akhirnya menjelang subuh itu baca adkar Umar sama Thalabah. Iya. Antum tahu enggak? Dengan kesibukan yang seperti itu kira-kira keluarga kapan? Nah, itu Ada yang waktu anak bingung. Nah, antum enggak usah bingung karena sudah tahu jawabannya. Gimana? Jadi Habib Umar setiap pagi Iya. sepulang daras Ya, habis dari pondok. daras isyraq itu, Isyraq. Habib Umar duduk sama keluarga saat itu sambil sarapan. Oh, futur Futur sama semua keluarga. Sarapan sama keluarga. Wah, ini ngajibnya lagi, apa kata Said Salim? Beliau Apa ngomong, Said Salim pernah ngomong, anak belajar hijaiyah sampai anak baca ihya sama abahan di waktu futur itu. Jadi Habib Umar dengan kesibukannya seperti itu Masih ada beliau family time, ada family time dan bisa mengajari anaknya. mengajari anak-anaknya, bukan satu anak, anak-anaknya. Sampai Said Salim sendiri ikrar memberikan pengakuan bahwasanya Saya belajar dari huruf hijaiyah tahaji, kata beliau, sampai saya baca ihya ulumuddin di saat family time sama Habib Umar di pagi hari itu. Bib, apakah ini bisa dikatakan keramat atau bagaimana? Bib? Ini ya pastinya namanya istiqomah khairun alfi karamah. Ya ini keramatnya beliau. Istiqomah itulah yang dilakukan oleh beliau, yang katanya hai paling masyhur, hadza Umar min umur saghir, dari kecilnya Umar ini sampai sekarang kegiatannya huwa. Apa yang beliau Umar dilakukan itu dari umur kecil sampai sekarang yang itu, dilakukan yes, seperti itu. Jamnya, makanya kalau ke Indonesia antum lihat Pak Adal Fajar tidak tidur, baca kitab seperti keadaannya di sana. Walaupun safaron, safaron. Dalam keadaan dia tinggal di tempatnya ataupun dalam keadaan bepergian masih utuh. Tartibnya waktunya Anak masih utuh. namanya Habib Umar di Bandung kemarin. Iya. Ditakdir sama Allah Ta'ala namanya Habib Umar di Bandung. Antum tahu? Itu kegiatannya dari Habib Umar nyampe, istirahat sebentar, duhur sama polisi, Jalsa sama polisi. jalsa sama polisi, asar sama tentara, ya, polisi, tentara, sama apa namanya, ya pemerintahan intinya. Maghrib sama kiai. Setelah maghrib Sebandung, se-Jawa Barat. se-Jawa Barat. Ya. Bukan Sebandung lagi. Bukan se-Bandung, Provinsi. Antum lihat, itu waktu itu duduknya dengan, kalau yang polisi dengan Kapolres, semua Kapolres se-Jawa Barat. Itu ditertibkan langsung oleh Habib Gures bin Qasim Barun sama Syekh Ridwan Al-Amri. Masuk dibantu oleh PWNU Jawa Barat dan pemerintahan Jawa Barat waktu itu, ya sampai sekarang mungkin Gubernur Ridwan Kamil mendukung acara tersebut, bahkan ikut membantu.
PWNU juga membantu, Habib Quraisy dan Syekh Ridwan sangat membantu terselenggaranya acara tersebut. Masya Allah, hebat gitu. Kita tuh tahu malamnya tabligh akbar Di Bandung. di Bandung. Ana ikut itu. Ana nemenin Habib Umar. Ana nemenin Habib Umar sampai selesai Habib Umar naik mobil karena Ana sakit, kena harus dijahit tangan Ana. Baru Ana minta maaf sama Habib Umar masuk mobil, lega Ana ke rumah sakit, itu dijahit. Itu sebelum subuh Habib sudah siap untuk jalsa di PWNU. Sebelum subuh. Karena jam 3 sudah nunggu, Habib Umar sudah keluar. Antum bayangkan, habisnya itu ya sampai jalsa sampai pagi, sampai futur, sampai isyraq, kemudian futur. Ya. Pulang Habib Umar jam 10 berangkat ke bandara untuk tolak ke Semarang. Dari Semarang itu udah istirahat, langsung ke acara. Itu. Ana pernah dengar Habib dari. Jadi Ana nggak mau ngomong macam-macam. Ini kesehariannya beliau. Dari orang yang kayak Antum Tufaili ya, orang yang khodim yang mengikuti Habib Umar. Itu ada satu orang mengikuti Habib Umar. Itu sampai muntah-muntah. Oh, pasti tidak ada yang mampu. Nggak ada. Saking capeknya ya, bukan muntah dia makannya banyak. Muntah saking capeknya dia nggak kuat, sakit muntah-muntah. Pernah kan kalau kita lagi capek banget sampai muntah-muntah. Ini sampai muntah-muntah dan Habib Umar masih sehat walafiat. Habib Umar sehat walafiat, kalau nemuin tamu masih senyum. Itu kalau kebanyakan orang udah nggak pengen nemuin tamu. Oh, bukan nemuin tamu lagi, udah belendeng sama tamu. Apalagi belum lagi salaman-salamannya. Habib Umar masih ketika disalamani masih ngasih tangannya. Harusnya, tapi subhanallah, apa yang kita lihat dari beliau itu adalah keistiqomahan dan tahammul ya akhi. Yus, beliau tahu posisi nahani beliau. Ya, kalau bahasa Jawa ini nahani. Kalau bahasa nelateni ya mungkin. Tahammul iya, kayak ditahan semuanya, ini semuanya, ketemu orang tetap senyum dan lain sebagainya. Terus kadang-kadang Habib Umar beliau ketika di Indonesia banyak orang-orang ini ketika mau salaman cium tangan sama Habib Umar, kadang-kadang orang ini dipersulit atau bagaimana itu Habib? Sebetulnya setiap kalau orang melihat ceritanya Antum, Habib Umar ini sangat welcome sekali sama tamu, sangat menerima sekali. Sangat welcome. Tapi gini loh, Bib. Memang apa yang mereka lakukan itu juga tidak salah. Antum bayangkan ya, Habib Umar juga manusia, gitu loh. Mungkin yang ngelihat ini, muratibin, panitia ini ngelihat Habib Umar udah kesian, capek gitu loh. Orang yang antum cintai capek, kira-kira antum gimana? Ya, Dasar cinta itulah yang akhirnya menjadikan mereka seperti sampai Ana pernah waktu yang di Bandung. Jalsah pertama Habib Umar makan siang kan, dari jalsah makan siang. Ya kan kembali lagi Habib Umar ke jalsah lagi. Itu Habib Umar waktu turun dari jalsah itu orang sudah salaman top gitu loh. Akhirnya Ana cari celah. Acara kedua Ana nyari jalan. Ya apa caranya Habib Umar pulang nggak lewat situ. Antum bagi orang yang menertibkan, antum yang menertibkan. Kamrotibin ya. Ya Ana ya khidmah lah Bib. Khidmah karena muratibnya ya beliau semua. Ana cuma khidmah barengi Habib Umar, namanya Habib Umar. Akhirnya Ana lihat sisi apa ini kalau Habib Umar turun lagi dari majelis yang kedua digeruduk orang lagi, ini kesian Habib Umar. Akhirnya Ana cari solusi. Ana muter itu hall, aulanya tak puteri sama Ana, kira-kira ada jalan lain nggak ya? Ternyata di belakangnya hall itu ada dapur. Yeah. Kalian sama dapur, subhanallah ada lift langsung masuk ke ruangan atas. Langsung bisa, lift itu bisa nyambung ke kamarnya, ke lantai kamar beliau. Mungkin biasanya orang-orang restoran mau ngirim makanan atau apa gitu loh. Jadi lewat situ. Itu setelah acara Habib Umar kasih tahu lewat belakang, nggak lewat situ. Lewat situ Habib Umar kalau tarik Ahsan, kira-kira Ahsan tuh
Karena lelah Habib. Tapi Habib Umar bukan orang yang tidak menerima loh ya. Saat orang salaman, Habib Umar malah nggak suka kalau Habib Umar kita sampai nyakiti orang gara-gara beliau. Wah, Habib Umar paling zalan kalau ada orang, misalnya lagi salaman-salaman ada orang tua sampai kelempar, sampai maktub di kitab Metodjihun Nabi. Iya itu. Itu mungkin sudah baca ya gitu. Tapi Habib Umar secara manusiawinya ketika tak lewat ke jalan situ Senang. parah Habib Umar. Sentum kata Habib. Sentum yakni di ini langsung ke lift dan langsung ke situ. Habib Umar dengan lenggangnya jalan, dengan sampai naik sampai masuk ke kamar Farhan. Masya Allah, Masya Allah. Ya Bahtum, Habib Anis Gitu. sangat dekat sekali dan banyak waktu-waktu beliau juga bersama Habib Umar Sayyidul Habib mendapatkan keberkahan yang sangat banyak. Amin, amin. Ya itu Bib. Bukan Habib, dibilang dekat Tufaili Bib. Tufaili itu suka Melok-melok. melok-melok katanya orang Jawa. Melok-melok. Ya Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ngorot buntut apa katanya itu. Madura, orang Madura. Orang Madura, mau ngecak Madura. Kalau katanya ya itu. Terus Habib, apa kesibukan antum ini sekarang ini Habib? Katanya anak dengar-dengar antum ini ingin membuat pesantren, Amin. tapi dengan gaya yang agak-agak berbeda ini sekarang. Coba mungkin bisa dipaparkan Habib. Anak punya cita-cita ya, Bib. Setiap orang ya memiliki cita-cita, tapi tetap jangan sampai lupa sandarkan cita-citamu itu pada Allah kan gitu Bib. Nah saya itu punya cita-cita Bib, ingin buat sekolah, ingin buat sekolah boarding school. Jadi kalau dibilang pesantren ya pesantren, tapi emang mencetaknya bukan mencetak, ya insya Allah lah, mencetak karakter seseorang dan yang menjadikan dia memiliki profesi ke depannya gitu loh. Jadi lebih tepatnya akademis dan religius. Iya, entrepreneur Religius. tapi religius, smart, soleh dan soleha. Smart, soleh, dan Soleh. solehah. Itu antum hadirkan di tengah masyarakat. Insya Allah nah, karena itu sangat penting sekali. Karena lihat ya, satu pesantren di Indonesia ini pesantren yang tradisional atau mungkin pesantren yang ya pesantren seperti yang antum tahu lah, banyak Konservatif konsep, ya konsep pesantren kan banyak ya, subhanallah. Anak rasa sudah banyak, tapi ada umat Nabi Muhammad yang lain. Rata-rata anaknya itu dipondokkan, basicnya abahnya santri atau ibunya santri gitu Beb ya rata-rata. Sepertinya seperti itu. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan sekarang ini karena banyak orang yang mengkhawatirkan Beb, Tapi sekarang Beb, lingkungan anak-anak. saya juga ada santri juga lah. Banyak daripada mereka-mereka ini yang rata-rata bapaknya kadang PNS atau tentara atau polisi atau dokter atau sebagai orang akademis lah. Tetapi anaknya itu Di pesantren. dipesantrenkan. Saya mau nanya sama antum, pondok antum ada SMP-nya enggak sama SMA-nya? Ada SMP Nah itu, sama SMA. itu yang mereka cari. Yang mereka cari hadafnya adalah anakku bisa jadi seperti aku, tapi pergaulannya terjaga, lingkungannya terjaga. Berarti mereka lebih aman Sangat. kalau menaruh anaknya itu di pondok. Bukan mereka lebih aman, tapi dunia sudah mengatakan seperti itu. Maaf, Lebih dulu tepat. ibu-ibu di rumah, suami kerja. Sekarang ini ndak suami ndak istri kerja semua. Ibunya kerja, bapaknya kerja. Nah, Anaknya sekolah nggak tahu pergaulan dan lingkungannya. betul. Mereka akhirnya berpikir di mana aku naruh anakku ini. Ditaruhlah di sekolah umum. Pakai baby sister, ternyata banyak yang jebol, banyak yang gagal. Ada yang sampai naudzubillah min dzalik, seks bebas, narkoba. Sampai hamil di luar nikah. Banyak, sangat banyak. Sangat banyak. Terutama dengan zaman yang sekarang ini, yang tuh tahu semakin zaman semakin ngeri, tambah zaman tambah ngeri. Orang maksiat di tengah, bukan dulu maksiat di luar rumah sembunyi-sembunyi kalau nalun. Sekarang sudah enggak. Mutajahir. Dalam rumah, anaknya kadang-kadang kuncian kamar, ibunya mikirnya lagi baik-baikan, nggak taunya anaknya sudah hilang. Kabur lewat belakang. Bukan kabur belakang, di dalam rumahnya sudah maksiat, Ya. di dalam kamarnya sudah maksiat.
Dan banyak yang seperti itu, sehingga mereka ini bingung, ya Allah saya ini pengen didik anak saya, tapi saya ini sekarang tuntutan kehidupan. Bayangkan dulu orang yang mungkin era zaman sekarang ini, dulu orang itu kalau pengen sesuatu nabung, Beb. Kalau sekarang ini enggak, karena ada yang ngutangi, Beb. Kredit, Beb. Yang akhirnya ini dikredit, ini dikredit. Mau enggak mau dua-duanya harus kerja. Kalau satu tuh yang kerja kadang dapetnya segitu. Dan itu Kita nggak juga bahas menjadi, hukumnya kredit ya, tapi iya, ini yang ada di masyarakat sekarang. itu juga sudah menjadi familiar sekali ya. Jadi untuk bisa mendapatkan strata di masyarakat, mereka beli ini, beli itu, walaupun dia belum mampu. Kalau dalam bahasa itu biar tekor asal kesohor. Nah, bisa jadi seperti itu. Akhirnya pusing dua-duanya, kerja dua-duanya. Akhirnya kerja semua. Dua-duanya kerja, anaknya terbengkalai. Kalau dulu kan enggak, dulu jarang ada perempuan. Dan cukup, anaknya 7, anaknya 8, anaknya 10. Cukup semua untuk biaya. Yang kerja cuma bapaknya aja. Nah, sekarang harus kayaknya kerja dua-duanya ya. Nah, ketika kerja dua-duanya, pantauan ke anak nggak ada. Kurang. Antum hadir di tengah-tengah mereka. Anis, terobosan. Insya Allah doaku, minta doanya dari antum. Antum kan pemimpin Pondok Pesantren Babul Khairat yang Masya Allah, Tabarakallah, di Lawang, Jawa Timur ini. Siapa yang nggak tahu Babul Khairat ya, baik banin maupun banat. Apalagi ada sekolahnya, SMP, SMA-nya, kemudian antum bentuk karakter mereka, kesolehaannya. Karena juga rencana, Beb, ini akan ada wacana, Beb, ya. Dan ini masih digodok rencana ini. Mungkin insya Allah dalam waktu dekat ini anak ingin membuat universitas, bukan universitas ya, kuliahan ya, kuliah. Ya sekolah tinggi. Sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ilmu Ma'had Ali gitu. Ya mungkin sekolah tinggi lah, setelah SMA itu sekolah tinggi, sekolah tinggi kejuruan seperti itu. Karena memang anak pikir untuk memberikan solusi di masyarakat seperti itu. Itu tataran SMP SMA mungkin serius. Apalagi tataran kuliahan ya. Bagi mereka ngekos jauh daripada keluarganya dan yang lain sebagainya. Nah, yang seperti itulah yang mendorong saya untuk kayaknya nih harus dibuat nih. Lah kan juga banyak yang seperti itu. Pondok pesantren yang seperti itu banyak, tapi tidak sebanyak pesantren tradisional. Betul sekali. Dan ana lihat antum ini orangnya sangat visioner. Jarang orang yang ana tahu antum juga orangnya dari pondok dulu seperti apa. Antum punya pikiran atau pandangan yang sangat jauh ke depan. Siapa yang buat Facebook itu, Bu? Mark Zuckerberg. Mungkin salah pengucapan, minta maaf. Ya. Beliau itu ngomong waktu pertama kali buat Facebook, semua orang ngomong gila kamu ini. Semua orang ngomong gila. Wah ini itu, dan sampai subhanallah ketika ada tawaran gila-gilaan dari Google atau dari siapa untuk beli Facebook itu, nggak mau dia jual. Sampai partnernya ninggal dia. Intinya sudah jual aja, nanti ini enggak. Jual enggak. Nanti mau ambil punya umumnya. Dan sekarang dia sudah menguasai wasailul iklam atau media sosial, WhatsApp, Twitter, Instagram, semua sudah dibeli oleh Facebook. Subhanallah. Yang awalnya dianggap orang gila. Itu tadi, biarkan orang berkata antum gila, yang penting antumnya tetap berjalan untuk melakukan kebaikan. Ini kuat ini. Gitu. Jadi jangan pernah ragu atau jangan pernah takut untuk dianggap gila karena idemu, bukan karena kegilaanmu. Kalau karena kegilaanmu berarti kamu memang gila. Ini karena idemu. Karena idemu. Apa yang bisa kau lakukan untuk Allah dan Rasulnya, why not? Dan tetap ditopang dengan keikhlasan, ya. Pasti, dan jangan sampai gini, dalam perjalanan itu yang penting antum jangan nyewel orang. Jangan gangguin orang. Jangan apa itu tanda kutip ya. Rusak dapur orang lah. Dia ngerusak dapur orang. Sudah, antum kan punya cita-cita. Jalani aja. Orang bilang kamu gila, orang bilang kamu ini stres.
bingung orang ini semua dengan kamu, jalanin. Yang penting kamu jangan sampai apa? Jangan sampai gangguin orang lain. Ya, betul. Jangan ente punya prinsip ini, tapi ente dapurnya orang ente ambil, kemudian ini ente sikat, ente sikut dan lain sebagainya. Nah yang seperti itu yang nggak baik. Kriminal itu. Nah kalau katanya abahnya B.J. Habibie, cuman ayahnya B.J. Habibie itu nasihati B.J. Habibie. Nak, jadilah kamu seperti air yang mengalir, tapi jadilah kamu ini air yang bersih. Air yang mengalir itu, dia pasti akan terus berjalan. Ketatap atau yang namanya nabrak dengan batu, ada batu besar, dia tetap nyari jalur keluar. Oke. Tapi dia bersih. Maknanya setiap orang bisa ngambil manfaat dari dia. Jangan sampai kotor airnya. Kalau kotor Itu jadi pencemaran. filosofinya seperti itu berarti. Nah itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadinya seperti air yang mengalir. Ada orang nabrak ente, ahlan wa sahlan. Mungkin cara cara menyikapinya tinggal lihat suasana. Bijak aja. Iya, yang penting kita bijak dan lain sebagainya. Kan macam-macam ya itu ilmu muamalah, nemuin orang mungkin bisa dibahas di lain waktu. Intinya kalau ditabrak orang atau subhanallah kalau antum nabrak ya antum minta maaf gitu. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Ganti rugi. Iya, ganti rugi kalau emang dia maunya seperti itu. Tapi intinya air itu mengalir, Beb. Air itu mengalir. Tetap jalan aja. Jalan aja. Ditabrak apapun tetap jalan. Ditabrak apapun. Saya pernah dengarkan di Instagram Agnes Monica. Agnes Monica itu pernah ngomong gini loh. Kalau kamu dilempar batu, anggap batu bata. Tangkep, simpan. Tangkep, simpan. Orang lempar, kamu bangun. Orang lempar, kita bangun. Kita bangun. Buat Maknanya pondasi. buat pondasi. Betul. Lemparannya dia itu batu, bisa dibuat jadi pondasi, bisa jadi. Maknanya setiap ada orang yang ngomong ini ente nggak enak atau nasehatin ente dengan keras, namanya batu kan gitu. Terima aja. Tapi dari situ ente kadang-kadang berkeras ya betul ya. Karena masih enggak hati.